Ini urung dipasang nih. Ironi di bulan suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di episode ke-9 dari spesial Besar Ramadan Teras Dakwah. Masih tema yang sama, ironi di bulan suci. Nah, kalau pertemuan kemarin kita udah bahas ironi soal puasa, tapi dia nggak sholat gitu. Ibarat kata pakai baju tapi nggak pakai celana. Nah, nyinggung soal pakai baju nih ya, soal berpakaian. Ada kadang itu mas, sebagian orang mungkin ya, waktu dia datang ke masjid gitu, baik di Ramadan ataupun enggak, tapi pakai bajunya tuh kurang kain gitu kayaknya, pas-pasan gitu loh. Kurang kain. Kalau emang beneran miskin kan bisa dikasih duit sama takmir masjidnya kayak di Jogokarian gitu kan, dikasih bajunya gitu, misalnya dia hilang. Nah ini kan ironis gitu, misal ada orang dia ngadep ke bos, ngadep ke presiden gitu, misal dia pakai jas rapi, tapi yang ngadep sama Allah, ngadep sama Tuhan gitu, lah kok malah minimalis. Nah itu gimana mas? Enggak, saya tuh lagi membayangin kok lucu ya. Jadi emang saya juga pernah melakukan pelaku langsung. Pernah melihat. Oh pernah melihat. Tapi kalau melakukan belum tahu ya, kan masa kita ngeliat sendiri ke belakang kan nggak lucu. Itu biasanya memang kejadian itu terjadi teman-teman sekalian. Itu terjadinya pas dari berdiri ke sujud. Nah itu terlihat sekali ya. Lalu ada pemandangan celengan dari belakang gitu. Rasa-rasanya tuh saya pengen masukin koin biar goyang deh. Apa emangnya celengan masukin koin? Apa sih yang kayak di supermarket itu loh yang nah masukin koin goyang. Tapi kalau lagunya habis mati diam masukin lagi. Jadi ya sorry ya ini no offense ya, cuma memang kita tuh harus betul-betul memerhatikan pakaian kita ya. Jadi apa ya, ini perlu banget untuk kita kita pikirkan. Maksudnya lestarikan celengan waktu sholat. Ini kenapa terjadi tadi? Karena minimalis, karena merasa kan cuma sholat sunnah atau kan nggak apa-apa, penting tutup aurat. Ya tapi harus diperhatikan ya bajunya, apa kependekan, apa kekecilan gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala juga menyuruh kita ketika masuk masjid itu harus harus maksimal atau harus indah gitu ya. Harus lebih baik, harus dalam penampilan yang bagus ya. Jadi harus berhias kalau misalnya lagi ke masjid. Nah, ini kalau kita tadi dibilang ya, kita ketemu sama atasan, kita sekolah, bahkan sekolah aja ada seragamnya gitu kan, harus sopan, harus rapi dan lain sebagainya. Masanya kita menghadap Allah enggak kayak gitu. Sedangkan kita kalau kerjaan kita maksimal banget supaya gaji kita naik terus ya, maksimal banget sampai ke pakaian-pakaian. Tapi kalau sholat, kenapa kita nggak mengharapkan pahala yang lebih besar dengan kita menggunakan atau mengenakan pakaian yang lebih pantas untuk sholat? Makanya terutama ya biasanya nih, mohon maaf ya, biasanya yang kayak gitu sih biasanya yang agak size-nya besar ya. Iya, size-nya besar. Jadi saya juga pernah gitu. Jadi pas saya bangun gitu, waduh, wow, apa ini? Saya melihat, dan masalahnya itu terbayang-bayang sampai pulang. Sampai Ramadan tahun depan itu masih terbayang kalau isi itu ada celengan. Makanya saya paling males sholat di belakang yang kira-kira bakal nunjukin celengannya. Iya. Ya saya nggak perlu jelasin lah ya. Mungkin nanti TD bisa kasih ini ya, bisa kasih ilustrasinya ya. Pas kita lagi ngomong gini terus dikasih lihat, nih celengannya kayak gini misalnya. Aurat ya. Tapi nggak masalah soal size. Kartun nggak apa-apa. Body shaming nanti kan. Kartun aja nggak apa-apa. Itu jadi harus maksimal dalam setiap ke masjid. Ya, gimana sih ayatnya kok lupa ya? Saya searching dulu nggak apa-apa ya? Boleh. Mungkin kasus yang sejenis gitu ya mas. Orang dia pakai celana jeans gitu. Celana jeansnya yang sobek-sobek kan sekarang banyak modelan ngetren kayak gitu tuh. Yang sobek-sobek udah jeans bagus-bagus, mahal-mahal gitu. Malah disobek-sobekin itu kan. Nah, itu dia tuh. Itu juga penting banget ya. Ada yang melakukan hal seperti itu apa ya? Menciderai sekali gitu. Menciderai. Iya, menciderai sekali. Kita ke masjid kok. Sebentar. Oh, ini dia. Surat Al-A'raf ayat ke-31. Mohon maaf ya. Saya tadi kelupaan. Inilah kalau orang ibadahnya kurang gini.
ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, ya kita semua pakailah khudhu zinatakum inda kulli masjid, pakailah pakaianmu yang indah, yang terbaik setiap kita masuk masjid. Oh, jadi bukan cuma untuk sholat sebenarnya, tapi secara umum kalau kita ke masjid itu pakai pakaian yang terbaik. Mau ngaji kek, mau agenda-agenda masjid ya, atau mau sholat bahkan itu pakailah pakaian yang terbaik. Ya setidaknya rapi, apa ya bahasa Jawanya tuh, pantas dilihat tuh gimana? Intinya patut lah intinya patut lah kalau kita pengen menghadap Allah. Termasuk juga tadi celana jeans belel-belel gitu ya, sobek-sobek. Nah teman-teman kalau yang lagi di perjalanan pakai jeans ternyata sobek, itu juga harus dipersiapkan penutupnya tuh ya. Biasanya ada sih yang nutup, kalau mau sholat ditutup pakai kain, tapi repot gitu kan, repot. Tapi ya repot gitu kalau misalnya kita harus selalu menutup itu ya. Kalau misalnya ke masjid, jadi kalau bisa jangan pakai pakaian yang, jangankan Allah ya, kita manusia aja melihatnya aja kurang enak gitu, kurang pas. Apalagi kalau kita beribadah kepada Allah pakai pakaian yang seperti itu. Bayangin aja. Ya. Setting kenapa? Oh, dikasih reset. Kirain lagi sholat settingnya kebuka. Inovatif sekali dikasih resleting. Kurang kerja. Iya, tapi ada emang kan dana yang cuma segini sliding. Terus supaya nanti kalau pas lagi panas bisa silir gitu kan, dibuka. Silir. Nah, jadi ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, apa ya? Itu juga perlu tuh kalau pakai celana, inget tuh sliding coba diperhatikan, jangan sampai kebuka ternyata. Memang nggak ada yang lihat sih kalau dari depan ya. Iya tapi. Siapa juga yang mau lihat. Cuma ya tetap aja kita itu menghadap Allah. Ya, kita itu menghadap Allah, menghadap calon mertua aja kita harus semaksimal mungkin. Apalagi ketika kita menghadap penciptanya calon mertua kita. Nah, gitu. Tapi yang terbaik itu nggak harus mahal ya mas ya? Karena ada orang membebani diri sendiri, akhirnya harus beli yang mahal. Nggak harus ya. Jadi mahal itu juga tergantung duit ada apa enggak. Ya. Sebagian orang mengatakan mahal, tapi sebagian yang lain itu tidak mahal. Itu kan tergantung duitnya. Ya tapi yang jelas yang terbaik gitu. Yang terbaik. Nah patokannya apa sih yang terbaik? Nah gitu. Itu kan pertanyaannya. Apa? Ya nggak tahu. Anda tanya saya, saya tanya siapa? Patokannya yang terbaik itu apa ya? Kalau misalnya kita ketemu sama orang aja kita merasa malu dengan pakaian itu, ya berarti harus. Kalau nggak malu berarti nggak harus bagus. Iya kan kalau di dalam di dalam kebudayaan kita mah ada jelas ya. Yang mana yang bagus, mana yang cocok, mana yang layak, mana yang enggak gitu loh. Yang jelas tadi menutup aurat. Menutup aurat itu juga kalau sholat itu tidak seperti kita lagi dalam pergaulan ya. Kalau sholat itu harus menutup ya, setidaknya badan kita itu tertutup gitu ya. Meskipun ini nggak apa-apa kebuka, tapi jangan sampai ini terbuka juga kalau lagi sholat ya. Karena itu termasuk dalam adab mendirikan sholat. Nah, pakaian terbaik itu gitu. Jadi kita ketemu manusia aja malu pakai yang itu, manusia tertinggi ya. Maksudnya dalam hal ini kayak bos, camat atau apapun orang penting gitu ya. Nah, kalau kita saja pakai jeans belel atau pakai celengan tadi malu, ketemu sama mereka itu, ya berarti jelas. Berarti ketika itulah kita tahu patokan pakaian terbaik itu. Seperti itu. Mungkin kasus terkait celengan tadi itu mas. Ada mungkin orang juga dia pakai sarung nih, nggak pakai celana, pakai sarung. Cuman dalamnya itu, nah jadi pas sujud orang yang di belakangnya kelihatan gitu. Apalagi kakinya pas sujud buka gitu. Tapi dia pakai sarung dalamnya kosong aja gitu. Nah itu. Lagi-lagi ya, memang teman saya ini punya masalah yang sangat pelik dalam hidupnya. Nah, ngapain kamu ngeliatin dalemannya orang gitu loh? Kenapa? Bukan nggak sengaja ngeliat. Kenapa? Cerita. Ada masalah apa? Jadi misalnya di sop belakang gitu. Iya, tadi itu juga tuh yang pakai gamis ya, terutama pakai sarung. Gamis, ya. Itu memang harus kita perhatikan ya, buat yang laki-laki terutama. Ini kita mau terang-terangan aja ya. Nggak apa-apa dibilang vulgar, nggak apa-apa. Kalau mau di-ban silakan di-ban aja, udah silakan gitu. Yang jelas celana itu juga nih buat teman-teman kalau ke masjid cuma pakai sarung, dalamnya kalau bisa celana yang agak proper lah. Jangan biar silir. Jangan malah kelihatan kebanyakan kelihatannya kayak gitu loh. Jadi supaya pas kita sujud atau pas lagi dalam gerakan tertentu itu
nggak kemudian kelihatan auratnya seperti itu. Itu juga memang sih mungkin jadi masalah bagi sebagian orang. Ya kita juga yang di belakang sih sebetulnya kalau kita yang di belakang tuh kalau memang khusyuk menghadap tempat sujud itu nggak bakal ngeliat sih. Kenapa malah ngeliatin? Iya, sebenarnya. Tapi kan yang namanya juga manusia ya, ada waktu di mana iman kita lemah, apalagi pas tarawih. Iman kita tuh biasanya lemah pas tarawih. Apalagi pas imamnya membaca surat yang tidak kita kenal. Ini iman kita langsung lemah nih. Langsung suzon sama imamnya. Nah iya, nah seperti itu kan. Jadi, dan juga ingat sama orang-orang yang suka pakai baju bola. Oh iya. Baju bola, coba baju bola buat tarawih itu gimana sih? Apalagi kalau ada logo tim bolanya yang setan gitu. Gitu. Oh nyindir MU nih. Perang nih kata kalau kayak gini caranya. Lu. Baju bola. Baju bola. Baju bola. Lebih parah. Motifnya apa sih ya? Tarawih pakai baju bola itu mungkin habis itu mau futsalan kali ya. Atau mau habis futsalan. hybrid ya pas istirahat tarawih habis tarawih jedanya main futsal kali gitu. Slow banget. Gak ngerti ya, jadi janganlah pakai baju bola sih kalau pas lagi tarawih ya. Enggak, itu agak mengganggu, apalagi baju bola yang ada tulisannya di belakang, ada namanya, ya Ibrahimovic gitu misalnya. Kita kan jadi, wih Ibrahimovic sholat tarawih nih. Gitu. Ibrahimovic kok sholat tarawih di Umbul Harjo gitu. Jangan-jangan ada pindah. Messi gitu kan, kita kan jadi berpikiran wah Messi mualaf masuk Islam gitu kan. Ya, nah jadi itu menjadi perhatian khusus. Nah lanjutan juga mungkin ini saya selipin ya dari yang topik yang kemarin nih Imam yang malah unjuk kebolehan itu. Itu lamanya bacaan mereka itu juga bisa membuat kita kan kehilangan kekhusyuan. Akhirnya apa? Ya tadinya kita majep pas sujud. Ini lama banget nih sholatnya nih. Akhirnya kan kita saya tengah-tengah sholat. Jadi melihat ada tulisan apalagi yang pakai baju baju dagadu, jogger jelek itu kan ada. Kita baca itu kadang-kadang tulisan. Yang membaca tulisan ini adalah monyet misalnya kayak gitu. Ya, apa dan lain sebagainya gitu. Coblos nomor sekian. Coblos nomor sekian nama caleg. Ya kan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Mau sholat apa mau kampanye? Semakin lama sholatnya itu semakin kita nggak khusyuk ya. Kita baca, selesai baca di belakang kaos, ternyata sholatnya masih berlangsung. Akhirnya kan kita baca papan laporan ya saldo kondisi keuangan masjid. Udah tuh semua tuh selama Ramadan udah sampai 10 hari kita baca, udah habis nggak ada lagi yang dibaca. Bacaan masih belum selesai. Baca kalender ya kan, kalendernya kalender yayasan lagi. Itu ada kegiatan-kegiatan ke Pantai Baron, ke Malioboro, ke Taman Sari kayak gitu. Ini juga lanjutan ya dari mungkin kemarin agak lupa dibahas. Nah, tapi kita bahas di sini nggak apa-apa. Jadi, nah kembali lagi ke pakaian. Kalau bisa jangan pakai pakaian yang ada tulisan atau gambar di belakangnya, itu sangat mengganggu. Ya, termasuk yang pakai batik. Batik bola tuh ada tuh, ya. Batik bola. Iya, batik tapi ada logo Chelsea, logo MU, logo Liverpool tuh ada. Itu termasuk yang pakai batik yayasan juga. Kadang-kadang batik yayasan ada nama yayasannya. Itu juga ada. Makanya maksimal lah dalam berpakaian, terutama ketika kita ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yes. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi pakai bajunya yang the best of the best lah gitu. Ibarat kata ketemu atasan tadi bagus pakai jas gitu, ketemu Allah gitu mau ngadep Allah sholat, lah kok mah biasa aja. Ketemu gitu. Atasan kayaknya bagus, ketemu Allah nggak pakai atasan. Loh, kok kuali ini? Nah, iya. Ya udah gitu. Itu buat pembahasan Ironi di bulan suci kali ini. Apalagi pembahasan berikutnya, pantengin terus channel Teras Dakwah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Follow juga Instagramnya Mas Zaki @zaki_zr, Instagramku @adika.pk. Instagramnya Teras Dakwah. Oh iya, Instagramnya Teras Dakwah. Teras Dakwah kan udah ditulis di sini harusnya. Terus gitu loh. Lebih banyak followersnya. Oke gitu ya. Makasih banyak, maaf banyak ya jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.